Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ibnu Fadila. Di sini saya dari kelompok 1 izin mempresentasikan tentang pengertian hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional ini atau sering disebut dengan HPI adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang melibatkan unsur asing. Unsur asingnya ini bisa muncul karena adanya berbeda kewarganegaraan, tempat tinggal, tempat perbuatan hukum dilakukan, atau lokasi objek yang berada di negara lain. Secara sederhana, hukum perdata internasional ini bisa kita pahami ya sebagai hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang ketika terjadi hukum lintas negara. Jadi kalau dua orang atau dua pihak dari negara yang berbeda melakukan perbuatan hukum seperti perkawinan, kontrak, atau warisan, HPI lah yang akan menunjukkan aturan mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Jepang. Mereka menikah di Malaysia dan kemudian tinggal di Indonesia. Nah, ketika terjadi akan muncul pertanyaan, hukum negara mana yang dipakai? Apakah hukum Indonesia, hukum Jepang, atau hukum Malaysia? Ya, jawaban atas pertanyaan semacam ini ada dalam hukum perdata internasional. Para ahli memberikan definisi yang berbeda, tetapi isinya memiliki makna sama seperti Prof. Sudargo Gautama misalnya menyatakan bahwa hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang mengatur hubungan asing. Artinya, selama dalam suatu hubungan hukum terdapat unsur asing, baik dari segi orang, tempat, atau objek hukum, maka hukum tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Nah, sementara itu Prof. Subekti menjelaskan bahwa hukum perdata internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur hukum perdata yang unsur-unsurnya melewati batas negara. Dari pengertian ini jelas bahwa hukum perdata internasional bukan hukum yang sepenuhnya baru, tapi bagian dari hukum perdata yang ruang lingkupnya melampaui batas wilayah suatu negara. Ahli J.G. Sauveb dari Belanda mendefinisikan HPI sebagai bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Jadi, kalau pihak tunduk pada hukum dan pihak lain tunduk pada hukum Jepang, maka HPI akan menentukan hukum mana yang harus dipakai. Dari berbagai definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hukum perdata internasional ini adalah seperangkat aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur dan menyelesaikan hubungan hukum perdata yang melibatkan lebih dari satu sistem nasional. Fokus utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan yang bersifat lintas batas negara. Selain itu, penting kita pahami bahwa hukum perdata internasional ini bukan hukum yang menciptakan aturan baru, melainkan hukum penunjuk atau conflict of law. Artinya, hukum perdata internasional ini tidak menyelesaikan perkara secara langsung, tetapi menunjukkan hukum mana yang harus dipakai untuk menyelesaikan perkara tersebut. Misalnya dalam sengketa kontrak antara perusahaan Indonesia dan Singapura, hukum perdata internasional ini akan menentukan apakah hukum Indonesia atau hukum Singapura yang harus dipakai. Dalam konteks globalisasi, kemajuan teknologi saat ini, keberadaan hukum perdata internasional menjadi semakin penting. Banyak sekali hubungan hukum yang tidak
lagi terbatas oleh batas geografis, perkawinan antar negara, transaksi bisnis lintas batas, investasi asing, hingga perdagangan elektronik internasional. Semuanya memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih antara sistem hukum dari berbagai negara. Jadi secara ringkas, hukum perdata internasional ini adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antar negara yang memadukan unsur asing dengan tujuan utama untuk menentukan hukum mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, serta bagaimana pelaksanaan putusan dari luar negeri dilakukan di suatu negara. Dengan kata lain, hukum perdata internasional ini hadir untuk menjembatani perbedaan sistem hukum antar negara agar tercipta kepastian dan keadilan hukum dalam kehidupan masyarakat global yang semakin terhubung satu sama lain. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjut oleh presentator kedua. Terima kasih kepada Saudara Ibnu Ubaidillah yang telah menjelaskan materi pertama dari kelompok 1, yaitu tentang definisi hukum perdata internasional. Saya Agi Parinopalesa. Di sini saya akan membahas materi kedua dari materi kelompok 1, yaitu tentang fungsi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam mengatur hak atau hukum antara individu dengan individu, badan hukum dalam antara dua negara atau lebih yang berbeda. Tujuan utamanya atau fungsi utamanya hukum perdata internasional adalah untuk menegakkan hukum yang berlaku pada setiap permasalahan perdata internasional antara kedua negara atau lebih tersebut. Di sini kelompok kami membawa beberapa fungsi yang sangat penting dari hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu fungsinya untuk memilih hukum yang berlaku atau menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, menentukan pengadilan yang berwenang. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Untuk poin yang pertama yaitu menentukan hukum yang berlaku atau choice of law. Apakah hukum manakah yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa perdata tersebut antara kedua negara tersebut? Misalnya di sini saya mengambil contoh negara Indonesia, perusahaan negara Indonesia bekerja sama dengan perusahaan negara Singapura. Nah, dalam kontrak kedua negara tersebut, kedua perusahaan dari dua negara tersebut harus menentukan hukum yang mana yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi permasalahan di antara kerjasama dari mereka berdua. Jika misalnya memilih hukum Indonesia, maka hukum Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebaliknya, jika memilih hukum Singapura, maka hukum Singapura lah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ataupun contoh lainnya, di sini saya mengambil misalnya pernikahan beda negara. Misalnya ada calon suami istri, di mana salah satunya dari negara Indonesia dan dari negara asing. Nah, hukum perdata internasional ini sangat berperan di sini. Misalnya seperti menentukan kedua calon suami istri itu menentukan hukum yang mana yang akan dipakai untuk pernikahan keduanya tersebut, pernikahan beda negara tersebut. Misalnya ingin memakai hukum negara Indonesia, maka harus terpenuhi syarat-syarat ketentuan pernikahan di negara Indonesia. Misalnya laki-lakinya berusia di 21 tahun atau 19 tahun. Begitu juga dengan istrinya harus sesuai dengan hukum-hukum perkawinan yang ada di negara Indonesia. Yang kedua itu fungsinya yaitu menentukan pengadilan yang berwenang. Nah, fungsi yang ini itu sangat berkaitan dengan fungsi yang pertama tadi, yaitu menentukan hukum yang berlaku. Jika hukumnya yang berlaku tersebut dipilih menggunakan hukum Indonesia, maka pengadilan yang menyelesaikan sengketa tersebut adalah pengadilan Indonesia. Sebaliknya, jika yang dipilih adalah
hukum negara asing tadi halnya Singapura, maka pengadilan Singapura lah yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Seperti misalnya tadi juga pernikahan, misalnya memilih negara Indonesia, maka pernikahan tersebut harus diadakan di negara Indonesia dengan ketentuan-ketentuannya seperti paspor, surat keterangan belum menikahnya. Juga jika memilihnya hukum Singapura, maka pernikahan tersebut harus diadakan di Singapura. Yang ketiga itu fungsinya yaitu pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Nah, dari semua hukum yang diputuskan oleh pengadilan-pengadilan tersebut, apakah hukum tersebut bisa dilaksanakan dan diakui di kedua negara tersebut, misalnya hukum Indonesia, apakah bisa diakui atau bisa dilaksanakan di hukum Singapura tersebut, ataupun sebaliknya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian mengenai fungsi hukum perdata internasional. Selanjutnya materi yang terakhir itu akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Ipan Mauboy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Mauboy dari kelompok 1. Di sini saya sebagai presentator ketiga dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional, yang mana kelompok kami mendapatkan bagian materi pertama ya, yang membahas tentang pengertian hukum perdata internasional yang telah disampaikan oleh presentator pertama. Kemudian juga ada fungsi hukum perdata internasional yang mana dijelaskan oleh presentator kedua. Kemudian di sini saya sebagai presentator ketiga yang akan melanjutkan, yaitu tentang objek hukum perdata internasional. Baik, langsung saja. Sini saya akan menjelaskan ataupun menyampaikan tentang objek-objek yang ada dalam hukum perdata internasional. Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dalam hukum perdata internasional sebagai objek-objeknya, yang objek-objek penting. Di antaranya itu ada status personal, yang mana dalam status personal itu membahas tentang perkawinan campuran antara negara maupun perceraian ataupun adopsi lintas negara. Jadi ketika ada perkawinan antara negara Indonesia maupun negara yang lain, maka akan menggunakan hukum perdata internasional tersebut. Akan tetapi akan menggunakan hukum yang berada dalam negara itu, hukum perdata yang sesuai dengan negaranya masing-masing. Apabila perkawinan ataupun pernikahan itu dilaksanakan di negara Cina, maka akan menggunakan hukum perdata Cina untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kemudian juga setelah adanya status personal, ada juga hukum keluarga ataupun hukum kewarisan, yang mana membahas tentang bagaimana cara membagi harta waris antara negara ya, antara warga negara maupun negara yang lain. Jadi tadi di perkawinan itu sudah memberikan contoh tuh bagaimana ketika adanya perkawinan antara satu negara dengan negara yang lain. Jadi ketika sudah berkeluarga, maka hukum bagaimana cara membagi warisnya pun harus menggunakan hukum perdata internasional. Makanya itu disebut dalam objek ataupun pembagian penting dalam hukum perdata internasional. Kemudian setelah ada hukum pembagian warisan, ada juga hukum benda, yang mana itu membahas tentang kepemilikan orang asing ataupun orang luar negeri yang berada di Indonesia. Setelah itu ada hukum perusahaan, yang mana membahas tentang perusahaan-perusahaan yang ada di negara Indonesia. Contohnya di Indonesia sekarang sedang banyak perusahaan-perusahaan dari luar, terutama negara Cina ya, yang
sudah membangun pabrik-pabrik yang hampir semuanya itu milik orang Cina, orang luar negeri. Nah, dalam mengatur bagaimana cara pengelolaan dalam perusahaan tersebut, maka harus menggunakan hukum perdata Indonesia karena perusahaan tersebut sedang berada di negara Indonesia. Kecuali misalkan adanya di Amerika ataupun Jepang ataupun Jerman, maka harus menggunakan hukum perdata di negara mereka, di negara luar. Tapi karena perusahaan yang dibahas di hukum perdata internasional ini yang sedang berada di Indonesia, maka akan menggunakan hukum perdata Indonesia untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Baik, mungkin hanya ini saja penyampaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.